Bab 1033. Dia harus pergi. Memikirkan ini, Audrey Han berpikir sejenak. Aku mendengar bahwa Arthur Xiao ada di sini. Golden Ye tertegun sejenak dan mengangguk. Untuk apa dia di sini? Bukankah hari ini hari Minggu? Bukankah urusan perusahaanmu sudah selesai? Apakah kamu perlu bantuanku? Audrey Han bertanya dengan cemas. Aku pernah bekerja di perusahaan sebagai seorang manajer, jadi seharusnya aku bisa membantu jika kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Golden Ye mengulurkan jari dan mengarahkannya ke mulutnya, mencegahnya melanjutkan. Audrey Han bergeming di tempat, melihat ketidakberdayaan muncul di antara alis dan matanya. Bagaimana menurutmu? Ya, urusan perusahaan sudah ditangani. Jangan khawatir tentang ini. Jangan bicarakan urusan perusahaan, aku bahkan berharap kamu berhenti mengurus urusan perusahaanmu. Kalau aku tidak mengurusnya, bagaimana nasib perusahaanku? Audrey Han bercanda, tetapi tangannya bergerak ke punggung Golden Ye, ujung jarinya terasa hangat dan lembut. Alisnya yang halus sedikit berkerut, dan pada saat ini, Golden Ye tampaknya menyadari gerakan kecilnya, dan dengan lembut menggelitik pinggangnya, menyebabkan Audrey Han merasa geli, dan Golden Ye mengambil kesempatan ini untuk menangkap kedua tangan kecil Audrey Han. Sebuah tangan besar membungkus sepasang tangan kecilnya. Audrey Han tidak bisa melarikan diri, dan ingin berjuang. Apa yang kamu lakukan dengan tanganku? Lepaskan dengan cepat. Golden Ye tersenyum, aku mau menghangatkan tanganmu. Audrey Han, tanganmu jelas lebih dingin dari tanganku, bagaimana bisa menghangatkan tanganku? Oke. Golden Ye menoleh, kalau begitu kamu yang menghangatkanku. Dia sangat tidak tahu malu, tangannya lebih dingin dari miliknya, tetapi dia bersikeras untuk memegang tangannya. Dulu, Golden Ye pasti tidak akan melakukan ini. Audrey Han merasa pasti ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Dan semakin dia tidak ingin dia tahu, semakin dia penasaran. Tetapi meskipun dia penasaran, Audrey Han bisa memahaminya, dan kemudian dia benar-benar tidak mengatakan apa-apa, menghangatkan tangannya dengan serius. Dia baru saja keluar dari tempat tidur, dan dia benar-benar hangat, seperti kompor kecil. Setelah beberapa saat, tangan dingin Golden Ye dihangatkan olehnya. Audrey Han terus melengkungkannya. Apakah hangat? Golden Ye. Dia menelan ludah, menundukkan kepalanya, dan matanya tertuju pada wajah Audrey Han yang hitam dan jernih. Apakah kamu sedang merayuku? Audrey Han menggelengkan kepalanya dengan polos. Aku sedang hamil, aku tidak bisa melakukan itu. Kamu tahu itu, bagaimana mungkin aku bisa merayumu? Hamil. Ketika Audrey Han menyebutkan ini, mata Golden Ye menjadi gelap. Ya, dia masih harus bersabar untuk waktu yang lama. Aku benar-benar hanya ingin menghangatkan tanganmu, kata Audrey Han lagi. Setelah berbicara, dia melihat lapisan tipis keringat di dahi Golden Ye, dan kebetulan ada ketukan di pintu di luar saat ini. Tuan Muda Ye. Itu adalah suara Arthur Xiao. Audrey Han masih duduk di pelukan Golden Ye, dan postur keduanya terlihat intim. Bukankah akan memalukan jika Arthur Xiao masuk dan melihat? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mendorong Golden Ye pergi dan bangkit, sambil menarik pakaiannya, karena Arthur Xiao mencarimu, maka aku akan kembali dulu. Iya. Golden Ye mengangguk dengan lembut, dan tidak menghentikannya. Melihatnya pergi. Melihatnya seperti ini, Audrey Han semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah yang terjadi pada Golden Ye. Kalau tidak dia tidak akan seperti ini. Ketika pintu dibuka, Audrey Han menatap mata Arthur Xiao. Arthur Xiao tidak terkejut saat melihat Audrey Han, karena ketika dia datang, pelayan di samping memberitahunya bahwa nyonya muda sekarang ada di ruang baca. Arthur Xiao tidak yakin apa yang terjadi di dalam, tapi dia merasa bahwa dia harus mengetuk pintu dan membantu Tuan Muda Ye. Lagi pula, dia merasa bahwa kebutuhan nyonya muda harus menjadi prioritas utama,
itu juga didasarkan pada kesetiaannya kepada Tuan Muda Ye. Jika tidak, dia tidak akan terlalu menghormati wanita yang diakui Tuan Muda Ye sebagai wanitanya itu. Selain itu, Nyonya Muda juga baik padanya. Setelah bekas luka di wajahnya setelah dia terluka, terlihat bahwa Nyonya Muda merasa iba dan tidak nyaman. Namun, Nyonya Muda tidak mengatakan apa-apa. Dia selalu membuang muka dengan sopan, dan tidak menatap bekas luka terlalu lama, agar tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana mungkin ia bisa tidak memiliki rasa hormat kepada Nyonya Muda seperti ini? Ketika mata keduanya bertemu, Audrey Han juga tidak bertanya pada Arthur Xiao, melainkan hanya tersenyum tipis, masuk dan mengobrol. Aku akan kembali ke kamar dulu. Setelah melihat Audrey Han pergi, Arthur Xiao berbalik dan memasuki ruang baca, menutup pintu. Setelah masuk, Arthur Xiao menemukan bahwa Golden Ye sedang bersender di meja, dengan kesabaran di antara alis dan matanya, berpikir bahwa dia menahan banyak rasa sakit. Tadi selama Nyonya Muda berada di sini, Tuan Muda Ye pasti berpura-pura baik-baik saja, dan dia pasti telah berusaha menahan rasa sakitnya. Memikirkan hal ini, Arthur Xiao tiba-tiba merasa bahwa dia datang terlambat. Dia tidak boleh berkeliling dan berkeliaran, dia harus datang lebih awal, atau hanya berdiri di pintu setelah meninggalkan ruang baca. Bagaimanapun, informasi itu mungkin memiliki efek pada ingatan Golden Ye. Ia juga tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Muda Ye sekarang. Tuan Muda Ye, apa kamu baik-baik saja? Arthur Xiao mendekat dan bertanya dengan prihatin. Golden Ye terdiam, duduk dan bersandar di kursi, menutup matanya dengan lelah. Dia tidak berbicara, dan Arthur Xiao juga tidak bersuara, menunggu dengan tenang di sampingnya. Setelah beberapa saat, Golden Ye membuka matanya lagi, dan mata hitamnya lebih jelas dari sebelumnya, dan rasa sakit yang terkondensasi di antara alisnya sedikit memudar. Tidak ada yang salah dengannya. Selama dia tidak menyentuh ingatannya, dia seperti orang normal yang tidak memiliki apa-apa. Tapi selama ingatan itu disentuh, sakit kepala akan terasa bersalah, mirip dengan penyebab penyakit lama. Arthur Xiao menatapnya lama, berbalik dan menuangkan segelas air hangat untuk Tuan Muda Ye dalam diam. Setelah segelas air hangat, wajah Golden Ye terlihat sedikit lebih baik dari sebelumnya, dan bibirnya yang tipis tanpa warna bergerak. Jika Nyonya Muda bertanya, jangan bilang bahwa kamu di sini untuk memberi berkas informasi ini. Arthur Xiao mengangguk, tentu saja, jangan khawatir Tuan Muda Ye. Apakah Nyonya Muda menyadari sesuatu? Tadi ia sempat menatap ke arahku ketika ia keluar, tapi aku tidak menjelaskan apapun padanya. Golden Ye sangat mengingat penampilan Audrey Han sebelumnya, dan juga dengan gerak-gerik di kediaman tua keluarga Ye, tersenyum tak berdaya, aku tidak bisa menyembunyikan semua darinya. Jika ia berpura-pura tidak tahu, itu pasti karena ia memiliki maksud yang baik. Mendengar ini, Arthur Xiao mengerti apa yang dimaksud Golden Ye, jadi ia tidak menjawab. Hari ini sampai di sini saja, maaf merepotkanmu hingga kamu harus datang ke sini, pergilah. Mendengar itu, Arthur Xiao pun terkejut. Dia tidak menyangka Tuan Muda Ye tidak mencecarnya dengan pertanyaan mengenai informasi itu. Dia seharusnya pergi secepat mungkin, tapi sekarang melihat Golden Ye terlihat seperti ini, Arthur Xiao tidak tega pergi begitu saja. Tuan Muda Ye, aku tidak ada urusan lain. Haruskah aku tetap di sini dan menjagamu? Mendengar ini, Golden Ye mengangkat matanya, dengan ekspresi dingin di matanya, apa yang bisa kamu lakukan? Mengurangi sakit kepalaku dengan berbagi sakit kepala padamu. Iya, lebih baik dia pergi dari sana. Bersambung.